رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Darul Arqam Kambil, juga Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh Majelis Tablek Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa. Syukur alhamdulillah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, yang dengan itu kita semua punya kesempatan. Satu, punya kesempatan untuk mendapatkan limpahan pahala yang begitu luar biasa di bulan Ramadan. Kedua, punya kesempatan untuk mendapatkan limpahan maghfirah dari Allah Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjalani Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sahabatnya mengalir kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami diberi amanah oleh Majelis Tablek Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa untuk menjadi salah satu pengisi dalam kuliah subuh tahun ini. Lah, materi yang disampaikan kepada kami itu awalnya adalah tentang puasa sesuai Rasulullah SAW. Lah kaya-kayane kula niku kok nak nyampe kene niku kaya-kaya durung pantes, Bu. Yang menyampaikan bab itu ya pantesnya ya Pak Kiai Haji Mulyono, Pak Ustadz Nisfun, nah, yang ilmunya dan tindak tanduknya itu sudah mendekati apa yang diajarkan oleh syariat. Nah, kaitan itu, maka untuk pengganti materi, karena saya sehari-hari itu berada di PCM dan ngurusi lasis, Bapak Ibu sekalian, maka pagi hari ini saya tak ndongeng lasis, Bu. Lasis yang kita kenal semua di Indonesia ini ada banyak. Lembaga amal zakat, infak, dan sedekah itu ada ribuan. Dan milik perserikatan kita itu adalah Lasismu, Lembaga Amil Zakat
infak Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengenal ini dulu. Ini adalah keluarga Muhammadiyah. Ada Ibu-ibu Aisyah, ada Nasihatul Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Hizbul Waton, ada IMM, ada Tapak Suci, dan ada IPM. Nah, mungkin dari kita semua ada yang dulu pernah menjadi aktivis ortom-ortom di Muhammadiyah ini. Yang sudah ibu-ibu mungkin dulu aktif di NA. Yang bapak-bapak mungkin dulu jadi penggerak IPM ataupun pemuda. Nah, ini adalah keluarga kita. Ortom dari Muhammadiyah. Nah, selain memiliki ortom, Muhammadiyah itu memiliki majelis dan lembaga. Bapak Ibu yang kami hormati, maka kalau kita cermati, Muhammadiyah kuwi kaya-kaya wis mirip negara, Bu. Bab apapun itu sudah terjamah, sudah diurusi oleh Perserikatan Muhammadiyah. Ini adalah beberapa majelis dan lembaga. Kenapa saya menyampaikan beberapa? Karena masih banyak majelis lembaga yang lain. Yang pertama itu adalah MPKU. Ini adalah Majelis Pemberdayaan Kesehatan Umum. Ini yang mengurusi tentang rumah sakit, klinik-klinik, dan lain sebagainya. Ini menjadi di bawah naungan Majelis Pemberdayaan Kesehatan Umum. Terus ada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Nah, ini yang mengurusi tentang wakaf-wakaf. Kalau di Wiradesa itu yang ngurusi Pak Kaji Faisal. Nanti ke wong yang mengurusi tentang kalau ada orang wakaf tanah misalkan, terus diurus ke KUA, sertifikatnya agar berganti nama menjadi milik perserikatan, terus diurus proses ikrar wakafnya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bagian dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Nah, terus ada ini MPI, Majelis Pustaka dan Informasi. Nah, kalau Wiradesa, nah ini Bu, Mas Agi ini Bu, yang ngurusi tentang medianya Muhammadiyah di Wiradesa. Ya tukang nyoting, tukang upload nang YouTube. Nah, ini menjadi ranahnya Majelis Pustaka dan Informasi. Terus ada juga Majelis Tarjih dan Tajdid. Ini yang tugasnya membuat fatwa-fatwa tentang hukum ini, itu, dan lain sebagainya. Isinya wong-wong pinter, Bu. Nah, ada juga Majelis Tabligh. Lah, pengajian kuliah subuh pada hari ini, pada bulan Ramadan
yang kita jalani ini, ini yang menjadi penanggung jawabnya adalah majelis tablek. Kalau di Wiradesa ketuanya itu adalah Bapak Ustadz Nisfunahar. Sekretarisnya Pak Haji Fathus Sore. Nah, terus ada majelis Dikdasmen yang ngurusi sekolah-sekolah. Ada MI, ada SD Muhammadiyah, terus ada SMP Muhammadiyah, ada MA dan lain sebagainya. Segala sekolahan ini di bawah naungan majelis Dikdasmen. Kalau di Wiradesa itu ketuanya adalah Bapak Haji Sujono. Jamaah masjid mriki Bu. Tapi saya ki cok riwari Minang Jambi terus Bu. Lah ada juga LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Nah, terus selanjutnya ada ini MDMC. MDMC itu adalah lembaga penanggulangan bencana. Lah, setiap ada bencana, entah itu gempa bumi, longsor, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya, ketika Perserikatan Muhammadiyah menerjunkan relawannya, ini di bawah naungan MDMC. Lah, MDMC itu punya relawan yang sudah dilatih. Lah, biasanya itu berkolaborasi dengan teman-teman Kokam. Lah, ada juga lembaga bantuan hukum dan advokasi publik. Nah, lembaga ini adalah untuk membantu orang-orang yang mungkin merasa dirinya itu mendapatkan perlakuan hukum yang tidak semestinya. Nah, beberapa tahun yang lalu itu yang paling disoroti, itu adalah kasusnya Suyono. Suyono ini ditangkap oleh Densus, tidak tahu dasar penangkapannya itu karena apa. Nah, ketika dikembalikan kepada keluarga, itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, kemarin saat kasus ini, Muhammadiyah turun untuk membantu keluarga. Bagaimana agar keluarga Suyono ini bisa mendapatkan perlakuan hukum yang semestinya. Nah, yang akan kita bahas adalah ini. Salah satu lembaga juga milik Perserikatan Muhammadiyah, yaitu Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Muhammadiyah, atau yang kita kenal dengan LASIS. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan cok mersani mobil LASISmu Bu, cok nang dalan nemoni atau malah wis pernah numpakin bareng? Wis, iya. Lah, mobil itu adalah salah satu inovasi dari bentuk pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Lah, Bapak Ibu yang kami hormati, LASISMU Wiradesa, susunan pengurusnya
ketuanya itu ada Pak Haji Slamet Fahrudin. Pak Haji Nur Slamet, Bu. Nah, Pak Haji. Terus sekretarisnya Pak Haji Abdul Kholik. Bendaharanya itu adalah Pak Haji Wahyono. Lah Pak Haji Wahyono ini dulu adalah Ketua Majelis Dikdasmen. Dulu bendahara Lasis itu adalah almarhum Pak Haji Muhammad Anwar. Jamaah mriki. Nah, takdir Allah Ta'ala, Pak Haji Anwar dipanggil kembali oleh Allah Ta'ala dan digantikan oleh Pak Haji Wahyono. Nah, terus itu ke bawah. Lah di tingkatan ranting itu ada yang namanya amil ranting. Nah ini yang menjadi kepanjangan tangan Lasismu Wiradesa. Lah kalau di ranting Kampil ini, nah, ambil rantingnya itu adalah Bapak Slamet. Nah, di Kauman ada Pak Haji Mustajab. Nah, wis kaji pokok gelem dadi relawan, Bu. Nah, sampai ranting terakhir yaitu ranting Bondan Sari. Yang ambil rantingnya itu adalah Bapak Sopan, ketua PRM-nya sendiri, menjadi relawan Lasis di tingkat ranting. Bapak Ibu yang kami hormati, nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa zakat itu sudah ada peruntukan pentasarufannya yang kita kenal dengan sebutan asnaf. Nah, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, di situ Allah menjelaskan tentang siapa saja yang menjadi tujuan pentasarufan zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allaqati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah kelompok-kelompok yang di dalam Al-Quran, nah, ini menjadi sasaran untuk mendapatkan hasil dari zakat. Lah Lasismu ya, menjadikan asnaf-anaf itu berbagai macam inovasi tentang pentasarufan. Karena di zaman sekarang kompleks kebutuhan dari masyarakat yang kurang mampu itu banyak sekali. Tidak hanya kaitan dengan kekurangan makan, tidak hanya kaitan itu. Lah yang pertama
itu adalah mustahik asnaf kurang mampu. Lah di Lasis Pira Desa, setiap ranting itu diberi hak untuk menyampaikan siapa-siapa saja yang akan mendapatkan asnaf dari kurang mampu ini. Jadi selain amil ranting itu menghimpun zakat di wilayah rantingnya, ranting juga diberi keleluasaan untuk mengusulkan siapa-siapa yang akan mendapatkan zakat tersebut. Nah, terus juga ada mustahik permintaan muzaki. Nah, di wilayah Pira Desa, bagi bapak ibu yang menunaikan zakatnya itu juga diberi semacam keleluasaan untuk mengusulkan juga siapa yang mungkin akan diberi. Misalkan bapak ibu punya saudara atau punya tetangga. Mas Takim, saya mau zakat sekian juta misalkan. Lah tolong orang-orang ini juga diberi. Lah itu diterima di tempat kami. Kami tunaikan apa yang menjadi amanat para muzaki. Jadi selain berzakat, mereka juga diberi keleluasaan untuk mengusulkan siapa yang akan menerima. Nah, terus ada santunan sosial kemanusiaan. Bapak Ibu yang kami hormati, di wilayah kita mungkin kita temukan banyak orang-orang yang kurang mampu. Kerjane rekoso dan lain sebagainya. Sakit-sakitan sehingga tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Nah, yang seperti itu menjadi tugas kita bersama. Lasis itu pernah memberi kepada di foto ini. Nah, ini adalah ketika sedang di ranting ketandan. Nah, bapak yang dijenguk ini adalah bapak yang mengalami kelumpuhan, tidak bisa beraktivitas. Keluarganya sudah tidak bersamanya lagi. Nah, ini lewat laporan dari ranting setempat, nah, maka Lazismu datang bersama dengan pimpinan ranting lalu memberikan santunan. Ya, bukan hanya yang bersifat seperti itu saja, kepada orang-orang yang dilihat kurang mampu dan dia punya manfaat yang banyak bagi masyarakat umum. Nah, itu Lazis juga memberi perhatian. Seperti beberapa waktu atau tahun yang lalu itu, Lazis memberi kepada relawan penjaga rel di Kampel Gorek niku, Bu. Nah, itu kan kalau kita lewat sana, nah ada ibu-ibu relawan yang mendedikasikan dirinya untuk ngawasi kalau ada sepur lewat.
Nah, beliau selalu mengawasi itu. Kalau ada sepur yang mau lewat, kereta api yang mau lewat, nah, maka pengguna jalan itu diminta berhenti dulu. Nah, kalau sudah lewat terus dipersilahkan jalan. Beliau mengawasi seperti itu. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini, nah, Lasis juga memberi perhatian. Nah, kepada profesi-profesi lain, nah, bang tukang beca dan lain sebagainya, nah, itu sering kita mengadakan santunan insidental seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah, ini adalah mobil serbaguna. Sing tumbas niki sinten, Bu? Sing tumbas niki sinten? Bapak Ibu sekalian. Untuk membeli mobil ini, nah, itu adalah donasi dari warga Muhammadiyah se-Wiradesa. Ini dibeli 2-3 tahun yang lalu berarti. Kami canangkan kegiatan pengadaan mobil ini, dan alhamdulillah hanya beberapa bulan mobil ini sudah kebeli. Apa peruntukan mobil serbaguna Lasis Wiradesa ini? Ini adalah untuk mengantar warga yang kurang mampu ke rumah sakit. Nah, bukan hanya rumah sakit dalam kota, keraton, karumah, tapi juga rumah sakit tingkat provinsi. Ke Karyadi itu kaya-kayane wis ora kena diitung, Bu. Lah, juga pernah ke rumah sakit ortopedi di Solo. Nah, tapi di dalamnya ini tidak disetting seperti ambulan itu, ada kerandanya, tidak seperti itu. Kursinya masih kursi biasa. Karena memang mobil ini selain untuk layanan sosial, itu juga digunakan untuk mungkin anak-anak pemuda NA mau kegiatan, nah, bisa menggunakan mobil ini. Nah, selain ke rumah sakit, nah, mobil ini digunakan juga untuk kategori pendidikan. Siapa yang mau mengantar anaknya ke pondok, nah, bisa menggunakan mobil ini. Ini sudah pernah ke Pondok Darussahadah Boyolali, sudah pernah. Terus IMBS di Magelang itu juga sudah pernah. Lah, inovasi yang seperti ini diperlukan di zaman sekarang ini, karena itu tadi kebutuhan masyarakat kurang mampu itu semakin kompleks. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah, ada juga yang saat ini sedang berjalan, itu adalah program kado Ramadan. Nah, kado Ramadan ini diberikan kepada warga yang kurang mampu. Dihimpun oleh siapa? Dihimpun oleh Amel Ranting. Lah, dibagikan kepada siapa? Warga kurang mampu di wilayah Rantingnya. Nah, tiap paket
itu senilai 100.000 rupiah. Nah, terus kemarin ketika mendekati bulan suci Ramadan, nah, Lasis itu menggerakkan warga dengan kegiatan air minum takjil Ramadan untuk masjid musola secabang Wiradesa. Seluruh masjid musola secabang Wiradesa itu diberi takjil air minum. Rata-rata tiap masjid itu 30 dus dan musola itu 15 dus. Itu estimasi kami, kalau masjid itu kan biasanya kegiatannya lebih banyak. Ya, dihitung rata-rata setiap hari 1 dus. Musola karena kegiatannya tidak terlalu banyak, dihitung estimasi sehari setengah dus cukup. Nah, maka kalau masjid itu 30 dus, musola 15 dus. Nah, ini kemarin. Lah, pengumpulan ini Bapak Ibu sekalian, 2 hari itu sudah selesai. Ketika diluncurkan misalkan siang hari ini, nah, ini hari Kamis, hari Sabtu itu kuota sudah terpenuhi 500-an dus. Nah, itu tinggal di share di grup Muhammadiyah Wiradesa, itu langsung tercukupi. Nah, ini hebatnya warga kita, Bapak Ibu sekalian. Kaitan dengan infak, sedekah, memberi itu adalah hal yang begitu mudah. Ini yang patut kita syukuri. Sehingga ketika kita mencanangkan program apapun, nah, seringkali bisa terrealisasi dengan baik. Nah, ada juga pemberdayaan guru-guru TPQ, guru-guru ngaji, imam masjid, para muadzin, para marbot. Nah, ini diberi santunan, pemberdayaan untuk mereka. Nah, di tempat kita, di ranting kita, itu kan ada TPQ. Tapi di Wiradesa itu sepertinya belum semua ranting berdiri TPQ. Kalau Kampil sini sudah, yang belum itu Waru Lor, itu belum ada TPQ-nya. Gumawang adanya ngaji habis maghrib. Merican juga belum ada yang TPQ sore. Nah, ini menjadi PR kita juga. PR kita bersama, bagaimana agar tiap ranting itu berdiri TPQ. Lah, ada juga yang namanya program Mustahik Mandiri. Ini adalah program untuk pelaku usaha kecil yang kurang mampu. Itu berupa penambahan modal usaha. Nah, kenapa disebut dengan Mustahik Mandiri, Bapak Ibu sekalian? Itu tujuannya adalah ketika bertambahnya modal, itu yang diharapkan adalah bertambahnya penghasilan, bertambahnya laba. Nah, setelah laba itu menjadi semakin meningkat, nah, maka terwujud kemandirian. Nah, ini kenapa disebut dengan Mustahik Mandiri, agar ada peningkatan yang dulunya mustahik, nah, sekarang menjadi mandiri.
Lah beasiswa pendidikan, ASIS itu sudah memondokkan 20-an anak kalau dihitung dari awal. Dulu rata-rata pondok kita itu yang dipilih adalah pondok Patean Kendal. Banyak yang sudah lulus. Nah, kalau sekarang, angkatan sekarang yang lulus dan bisa kita lihat itu adalah salah satunya Ustadz Sukron Fahrudin. Nah, yang sekarang mengabdi di pondok kita sendiri yang berada di Gemblong. Ada yang pernah diimami Ustadz Sukron Fahrudin? Ya, beliau itu suaranya luar biasa, Pak. Mana makmum dengan Ustadz Sukron, wih betah. Suaranya luar biasa. Nah, selain ke pondok, ada juga pemberian beasiswa kepada siswa MIM Kauman, MIM Delek Tukang yang orang tuanya tidak mampu. Nah, yang sedang berjalan sekarang itu adalah pembangunan sarana pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita Wiradesa itu dikenal dengan gudangnya Kiai. Cabang-cabang liya Bapak Ibu sekalian, nak nyawang Wiradesa kuwi isine kiai kabeh. Dari dulu zaman Pak Kiai Haji Jupri sampai yang era sekarang, Pak Haji Mulyono, Pak Haji Nadim, Pak Haji Satuwo, terus yang era kita berarti Pak Ustadz Nisfun, Pak Ustadz Zainuddin. Nah, itu cabang-cabang lain memandang kita itu adalah gudangnya kiai. Lah tapi kita sebagai gudang kiai, nah, cabang-cabang lain itu punya pondok dan sudah besar-besar seperti Kajangan, Kajen. Lah kita Wiradesa sendiri kok ya ora ono pondok. Nah, maka dengan upaya yang keras, 2 tahun berjalan, pondok itu dirintis. Nah, untuk sekarang pondoknya itu berada di TPQ atau madrasahnya milik pimpinan ranting Muhammadiyah Kemplong. Nah, karena belum punya bangunan sendiri, sementara nganyom di sana. Lah tahun kemarin alhamdulillah pengadaan tanah untuk pondok itu sudah selesai. Kurang dari 1 tahun wakaf tanah itu kita sudah mencapai 0,5 miliar Bapak Ibu sekalian. Dan itu alhamdulillah sudah cukup untuk membeli tanah. Dan rata-rata pemberinya itu adalah warga Perserikatan Muhammadiyah Wiradesa sendiri. Yang dari luar itu paling hanya berapa persen. Nah, ini kita sebagai pengelola Lasismu itu sangat bersyukur mempunyai warga yang ketika berinfak, berwakaf tidak eman-eman. Ini luar biasa. Nah, tahun kemarin tanah sudah terbeli. Nah, mulai tahun ini dicanangkan untuk pembangunannya. Nah, kemarin sudah diinfokan oleh Bapak Ketua PCM di sini juga tentang rancangan gedung, video dan lain sebagainya. Kebutuhannya yang sampai hampir 15 miliar. Nah, itu kita akan mulai tahun ini. Bisa
insya Allah bisa. Kita optimis. Nah, ini program yang insya Allah nanti setelah Idul Fitri akan launching Bapak Ibu sekalian. Lasismu Wiradesa menargetkan bisa membayari listrik masjid musola secabang Wiradesa. Ini target kita setelah Idul Fitri. Target rutin bulanan. Jadi musola-musola sing cilik, nah, itu biar tidak memikirkan biaya listrik lagi. Nah, setelah tahap awal musola-musola kecil itu sudah, nah nanti kita coba merembet pada masjid yang besar. Lah Bapak Ibu yang kami hormati, program kegiatan yang begitu banyak itu kan pasti membutuhkan pendanaan, membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Lah program tadi yang sudah berjalan yang begitu banyak itu adalah hasil infak dari Bapak Ibu sekalian. Di Lasis itu hanya menghimpun dan mengelola bagaimana agar zakat infak itu bisa bermanfaat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Banyak tangan, satu tujuan. Nah, itu adalah Lasismu. Nah, bagaimana sarana berpartisipasi dalam kegiatan Lasis? Itu macamnya banyak, Bu. Ada yang kaleng ditaruh di rumahnya, nanti kalau ada 2000-an dimasukkan. Itu kan kalau sehari 2000 itu kan banyak, Bu. Nah, terus juga ada kotak Lasis yang ada di masjid musola. Nah, terus ada juga layanan jemput infak, jemput zakat, jemput wakaf. Lah bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak ingin ribet, nah, ada juga lewat transfer. Atau sing ora pingin mikirin infak tapi secara otomatis setiap bulan infak, nah, itu juga ada yang namanya auto debit. Nah, kalau Bapak Ibu punya tabungan di BTM, nah itu bisa dengan memakai sistem auto debit. Matur sama tellere, buka jendang, kula tak auto debit ke Lasis setiap bulan ora sakake 50.000. Otomatis setiap tanggal 6 diambil 50 terus ditransferkan ke rekeningnya Lasis. Itu bisa, Bu. Itu macam-macam sarana untuk partisipasi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa nomor rekening yang di Lasis. Insya Allah kalau jenengan tanya teller BTM semuanya sudah hafal. Rekening-rekening Lasis Wiradesa. Ada yang infak, ada yang rekening zakat, ada juga rekening wakaf. Lah bagi yang punya bank nasional, nah kita juga punya rekening di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terima kasih kami dari pengurus Lasismu KL Wiradesa mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu sekalian warga Muhammadiyah Wiradesa yang selama ini berpartisipasi mendukung seluruh kegiatan program dari Lasismu Wiradesa. Karena tanpa Bapak Ibu sekalian, Lasis kuwi ya padha ora iso apa-apa, Pak. Karena Lasis itu hanya menghimpun,
menata, memprogramkan, dan mentasarufkan. Segala sumber energi pendanaan itu adalah infak, zakat, wakaf dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga kita dan kepada harta kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya